إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa menjalankan bakti kita dan ketaatan kita kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan akan senantiasa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwan fillah jazakumullah wa rahimakum. Melanjutkan pembahasan kita dari masail jahiliyah ini pada masalah yang ke-109, yakni dari kebiasaan mereka orang-orang ahlul jahiliyah ini yang mendustakan sebagian dari apa yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW. Di antaranya dikatakan at-takdzib bi ba'dhi ma akhbar bihi ar-rusul 'anil yaumil akhir, mendustakan kepada sebagian apa yang dihabarkan oleh para rasul dari kejadian-kejadian atau berita-berita tentang hari akhirat. Kama fi qoulihi ta'ala ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-105 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu adalah orang-orang yang mengkafiri dengan ayat-ayat Rabb mereka. Mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa liqa'ihi. Demikian pula mereka mengkufuri tentang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari berita tentang bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala minha at-takdzib biqaulihi ta'ala maliki yaumiddin. Juga di antaranya mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini anggapan mereka bahasanya hidup ini adalah yang di dunia ini saja. Innamal hayatuna dunya namutu wa nahya. Ini kata mereka, kehidupan kami ini hanya di dunia ini saja. Hidup dan mati hanya di dunia ini. Kalau sudah mati sudah tidak ada kehidupan lagi. Apalagi banyak ketemu dengan Allah atau Allah menguasai ini, tidak ada. Anggapan mereka seperti itu. Karena itu ini kufur. Dan karena itulah mereka semena-mena di dunia. Karena anggapannya kalau sudah mati itu sudah selesai urusan. Makanya mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukannya. Ini mereka imbas dari mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu la bay'un fi wa la khullatu wa la syafa'ah. Mereka juga mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat ke-254 atau juz yang ketiga ini. La bay'un fi wa la khullatun wa la syafa'ah. Hari yang tidak ada jual beli padanya, wala khullah, tidak ada lagi khullah, tidak ada lagi kawan dekat. Khullah ini faqal mahabbah, di kawan yang dekat. Wala syafa'ah, juga tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi yang bisa memberi syafaat. Wa qawluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang memberikan kesaksian dengan hak dan mereka tahu, mereka sadar. Ini juga mereka dustakan, yang semuanya menghabarkan tentang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habarkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini kebiasaan atau juga dari agamanya ahlul jahiliyah. Di antara mereka ada orang-orang yang mendustakan kepada hari akhirat. Dan mereka mengatakan kehidupan tiada lain hanya
dunia saja. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya. Tidak adalah kehidupan kita kecuali hanya dunia ini saja. Kami hidup, kami mati, dan kami hidup. Ada juga yang mengimani kepada hari akhirat. Ada juga dari mereka yang mengimani kepada hari akhirat, namun mereka membantah, mereka menentang dengan sebagian yang akan terjadi. Mereka mendustakan perkara-perkara yang dikabarkan dari apa yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Seperti mendustakan adanya perhitungan amal manusia. Demikian pula mendustakan adanya mizan, ditimbangnya amal manusia. Juga sebagian mendustakan adanya surga dan neraka. Surga nerakanya sekedar simbol saja. Simbol dari kenikmatan dan simbol dari kesengsaraan. Dan itu hanya di dunia saja. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang mendustakannya secara global. Ini didustakan. Dan ada yang secara mutlak. Dan ini tidak sama sekali, bahwasanya tidak ada kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia ini saja. Maka di antara mereka ada yang mengimani sebagian, dan di antara mereka ada yang mengkufuri seluruhnya. Maka semua ini tidak ada bedanya. Baik yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain, ataupun juga yang mengkufuri secara keseluruhannya saja. Secara keseluruhan ini pun juga tidak ada bedanya. Semua adalah kufur. Karena mendustakan sebagian sama saja mendustakan secara keseluruhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka itulah orang-orang yang rugi dan orang-orang yang sesat. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan orang-orang yang amalnya itu paling merugi. Orang-orang yang perbuatannya itu adalah paling merugi. Siapa mereka ini yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sesat dari hasil usaha mereka. Dhalla sa'yuhum. Amal usaha mereka itu sesat dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka meyakini, mereka menyangka bahwa mereka adalah berbuat baik. Maka ini kondisi dan keadaan dari orang-orang yang kufur, dan ini pula keadaan dari orang-orang ahlul bid'ah yang mereka meyakini, tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu hal yang batil, suatu hal yang merugikan diri mereka sendiri. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan yang seperti ini adalah sangat jauh dari taubat. Karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa ahlul ma'asi aqrabu ila taubah min ahlil bidah. Orang-orang ahli maksiat ini lebih dekat kepada taubat daripada ahli bid'ah. Karena ahli maksiat ini mereka menyadari dengan apa yang dilakukannya. Mereka menyadari kalau yang dilakukan satu kezaliman, satu keburukan. Ini orang ahli maksiat. Yakin orang yang berzina itu pasti meyakini bahasanya zina itu jelek. Yakin orang yang minum khamar, bahwa dia minum khamar pun juga itu satu hal yang tidak baik. Dan yang semisalnya. Ini orang-orang yang berbuat maksiat. Namun berbeda dengan orang-orang ahlul bid'ah. Meskipun dengan ibadahnya yang seakan adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan surga, orang yang ahli ibadah. Namun tatkala ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan,
dan menyangka kalau apa yang dilakukan satu hal yang baik, maka ini adalah orang-orang yang dikatakan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sangat jauh dari taubat. Bagaimana akan bisa bertaubat? Yang diyakini satu hal yang benar, yang dilakukannya diyakini satu hal yang benar. Maka seseorang yang meyakini itu satu hal yang benar ini adalah sangat berat. Karena itu Allah diambil hikmah dari itu bahwa manakala Allah Subhanahu wa taala masih memperlihatkan kepada kita bahwa yang buruk adalah buruk, artinya kita berbuat keburukan, kita berbuat dosa, namun kita masih diperlihatkan oleh Allah kalau itu adalah satu hal yang buruk, maka hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah unwanus sa'adah. Manakala kemudian bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kalau masih ditambahkan ketika berbuat kebatilan, ditambahkan itu adalah satu hal yang batil. Karena betapa banyak orang yang berbuat kebatilan namun disangkanya adalah satu hal yang baik. Sebagaimana orang-orang munafik seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan supaya jangan berbuat kerusakan. Ini di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Namun apa kata mereka? Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Sungguhnya kami ini orang-orang berbuat baik, berbuat islah. Maka seperti ini adalah tertutup hatinya. Orang-orang yang tertutup hatinya tidak menyadari kalau dirinya adalah berbuat maksiat. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini kondisi dan keadaan orang-orang kufar, ahlul jahiliyah, dan juga sama dengan hal ini adalah orang-orang dari kalangan ahlul bidah. Qala ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan juga kufur untuk bertemu dengan Allah. Fahabitat a'maluhum. Dengan kekufuran ini berguguran amal-amal perbuatan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi kami tidak menimbang sedikit pun. Artinya tidak ada nilainya nanti di hadapan Allah. Fala nuqimu lahum, kami tidak tegakkan bagi mereka pada hari kiamat waznan, timbangan. Jadi mereka tidak punya timbangan sedikit pun yang bisa memberatkan mereka. Ini artinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak ada harganya. Meskipun di dunia adalah orang yang dihormati, meskipun di dunia adalah dikatakan bangsawan, meskipun di dunia adalah orang-orang yang tersohor, ya, dari tokoh dan yang semisalnya. Namun, ikhwan fillah jazakumullah, bahwa yang namanya kemuliaan itu adalah bukan dengan perkara-perkara dunia. Timbangannya bukan perkara dunia. Bahkan dari mereka, dari orang-orang yang dimuliakan oleh manusia itu, di sisi Allah Subhanahu wa taala dikatakan ulaika syarrum makana wa adhallu sabila. Mereka adalah orang-orang yang kedudukannya paling buruk dan jalannya paling sesat. Ini. Maka ini khonfidina jazakumullah, timbangan baik dan buruk itu adalah tentunya adalah dengan syariat. Qala fahabita ta'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Berguguran amal-amal perbuatan mereka dan tidak ada nilainya nanti, tidak ada harganya nanti di yaumul qiyamah. Qala minhum man yakdzibu bil hisab. Di antara mereka ada yang mendustakan adanya hisab. Ini hari perhitungan manusia, perhitungan amal manusia. Jadi ada nanti di yaumul qiyamah ada yang namanya hisab. Yaumul hisab, ada yaumul mizan. Ini hisab ini artinya hari perhitungan. Semua amal manusia itu dihitung, yang baik ataupun yang buruk semua dihitung. Dan semuanya akan melihat.
Allah mengatakan, "Iqra' kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu itu. Cukup kamu sendiri yang menghisab. Ini. Iqra' kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu sendiri sekarang yang menghitungnya. Maka dilihatnya semuanya. Orang-orang kafir kaitan dengan di surat Kahfi juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Orang-orang kafir terbelalak di hari itu. Mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Mereka terbelalak dan mengatakan, "Ma li hadzal kitab." Apa-apaan kitab ini? Mengapa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu pun yang kecil ataupun yang besar kecuali semua dihitungnya. Semua dicatatnya. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka mendapati apa yang dulu mereka kerjakan hadiran, sudah ada di hadapannya. Terbaca, terlihat dengan jelas. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Ini yaumul hisab. Akan dihitung amal perbuatan manusia. Yang besar ataupun yang kecil semuanya akan dihitung. Setelah itu kemudian ada yaumul mizan. Ada hari pertimbangan. Ditimbang amal perbuatan manusia, jadi amal perbuatannya. Kemudian yang kedua, ditimbang pula catatan. Ini buku-buku dari catatan amal perbuatannya. Dan ditimbang pula manusianya yang berbuat sebagai pelakunya. Dan itu semuanya ditunjukkan oleh dalil bahwa semuanya itu akan dihitung. Semuanya akan ditimbang. Amalnya, catatannya, dan manusianya. Seperti kisahnya Shahibul Bitaqah. Pemilik satu kartu yang bertuliskan 2 kalimat syahadat. Dan dia juga pemilik 99 sijillat. 99 catatan amal keburukannya. Yang satu catatan itu sejauh mata memandang. Dia memiliki 99. Ini kan hisab ya. Hisabnya banyak sekali. Dihitung semua amalnya, ternyata dia menggunung dari amal catatan amal perbuatannya. Kalau satu catatan itu satu jurnal itu sejauh mata memandang. Maka dia memiliki 99. Ini tentunya adalah sangat besar sekali. Namun ketika di dalam timbangan kemudian disodorkan kepadanya kartu dia juga yang bertuliskan 2 kalimat syahadat. Dan setelah ditimbang ternyata masih berat satu kartu yang kecil itu. Dibandingkan dengan 99 sijillat. Ini. Maka ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dengan keutamaan daripada kalimat tauhid. Maka ini tidak ada kezaliman pada hari itu. Dan hari ini juga menunjukkan betapa mizan, betapa amal yang besar di sisi Allah itu adalah besar di hadapan manusia, namun di sisi Allah adalah kecil. Dan betapa yang kecil itu di mata manusia, namun di sisi Allah adalah suatu hal yang besar. Ini menunjukkan bahwa catatan amal perbuatan itu ditimbang. Demikian pula manusianya. Seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika terlihat 2 betisnya yang kecil, kemudian sebagian sahabat mentertawakannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat nanti di yaumul qiyamah daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung Uhud. Ini tentunya menunjukkan bahwa jasad manusia, tubuh manusia itu sendiri juga akan ditimbang. Maka berat dan ringannya
tergantung untuk apa digunakan. Dari semua anggota tubuhnya, pendengaran, penglihatan, kaki, tangannya, semuanya ini akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka juga Rasulullah SAW mengkabarkan akan didatangkan seorang yang dia tinggi besar. Orang menyangkanya adalah berat. Ternyata setelah ditimbang tidaklah lebih berat daripada sayap nyamuk. Ini ringan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menegakkan bagi mereka pada hari kiamat waznan, timbangannya. Ini tidak ada nilainya. Maka ini khonafidin azakumullah, ini kondisi dan keadaan manusia. Jadi ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Dan ini dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Qala, juga mereka mendustakan ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin adalah yang menguasai hari pembalasan. Dan dalam ayat ini sebenarnya terkandung di dalamnya makna tahdzir, makna peringatan. Hati-hati, jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah. Karena Allah adalah Maliki Yaumiddin, Allah Ar-Rahmanir Rahim, ya. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, ya. Namun juga Allah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maka ingat, di hari pembalasan, di hari hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia, ini supaya kita beramal dan berbuat untuk mempersiapkan hari perhitungan dan hari ditimbangnya amal manusia ini. Agar amalan-amalan yang kita lakukan adalah bisa memberatkan timbangan-timbangan amal kebaikan kita. Namun apa mereka dulu jahiliyah? Wa hum yakdzibuna bih. Mereka mendustakannya. Juga mendustakan adanya balasan dari amal perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang beriman, berinfaklah, bersedekahlah dari apa yang kami rizkikan atas kalian sebelum tiba saatnya, ya min qabli ayati yaumun la bai', ya, sebelum tiba hari tidak ada lagi jual beli, tidak ada kawan dekat yang bisa menolongnya, tidak juga yang bisa memberikan syafaat, ya, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan dahsyatnya hari kiamat, kemudian bagaimana kita bisa terlepas dari dahsyatnya hari kiamat itu dengan beramal dengan amalan yang saleh. Di antaranya adalah bersedekah. Sebagaimana yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, maka sungguhnya saya melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Nah, ini juga Rasulullah mengingatkan bahwa ketika penduduk neraka kebanyakan dari wanita, jangan menjadi penghuninya. Bagaimana caranya? Berinfak, bersedekah. Ini satu di antaranya. Dan Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh dari satu butir kurma. Satu butir kurma saja kita berikan mungkin adalah nilainya sedikit, sesuatu yang tabih, tidak berarti. Bahkan di sini Rasul mengatakan separuh dari satu biji kurma ini bisa menjadi perisai bagi seseorang dari api neraka. Maka jangan melihat kepada kecilnya kebaikan. Karena rubba amalin saghirin fa indallahi azim. Betapa banyak amal yang kecil, baik itu kecil dalam masalah kebaikan ataupun keburukan, boleh jadi di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Ini. Dan itu juga banyak dari perkara-perkara yang besar di hadapan Allah menurut syariat, namun manusia menganggapnya enteng.
menganggapnya kecil. Dan yang seperti ini adalah sangat banyak sekali. Dari perkara-perkara yang besar yang di situ terancam dengan hukuman-hukuman di akhirat atau di alam kubur, namun manusia juga banyak melakukannya. Ya, enjoy saja, nyantai saja ketika melakukan hal yang seperti itu, padahal itu adalah satu hal yang maksiat, satu hal yang besar. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa berinfak, bersedekah, dan kita bersedekah juga dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Berinfak itu juga dari kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pada kita. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dan dengan sedekah ini adalah untuk menjaga jangan sampai terjatuh, jangan sampai terjerumus, dan juga jangan sampai menjadi bahan bakarnya api neraka di hari yang itu adalah merupakan hari pembalasan, yaumul jaza wa yaumul hisab, yang ketika itu tidak ada lagi kawan dekat, tidak ada lagi jual beli, sampai kemudian hukum itu kemudian dibeli, ya. Tidak bisa lagi kong kaling kong, tidak juga bisa ada yang bisa membantunya, tidak lagi, ya. Maka ini hari yang sangat mengerikan. Tidak ada penolong, tidak ada tebusan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, ya. Dan juga tidak ada lagi kawan dekat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang diri. Ya, sebagai seorang diri, tidak ada pengawal lagi, tidak ada ajudan lagi. Ya. In kullu man fis samawati illa atir-rahmani abda. Dan semua datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebagai seorang hamba. Tidak ada lagi penguasa, tidak ada lagi jabarut. Ini hari yang sangat mengerikan. Maka jika tidak menemani kepada kita dengan amalan-amalan yang saleh pada hari kiamat nanti, ya wail kullal wail. Sudah tidak ada hilah lagi. Sudah tidak ada upaya lagi pada hari itu untuk kemudian kita bisa selamat. Tidak ada lagi jalan. Kalau di dunia mungkin masih bisa. Ya, mungkin masih bisa. Urusan hukum seterusnya kita masih bisa minta tolong, ya. Kita bisa masih cari rekomendasi, atau kita cari suaka, atau kita kemudian ya bisa itu. Di dunia masih bisa teriak. Namun nanti di yaumul qiyamah semua akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala abdan wa farda, ya. Sebagai seorang hamba dan juga dalam keadaan sendirian. Tidak ada lagi tebusan harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sehat. Tidak ada lagi amalan yang dijual yang kemudian bisa membelinya. Fala tajidu amalan tuba' fatashtariha kama yashtari al-insanul hawaij fid dunya. Tidak lagi didapat ada amalan-amalan yang dijual sampai kemudian bisa membelinya, bagaimana seseorang itu ketika membeli kebutuhan-kebutuhannya di dunia. Kebutuhan di dunia bisa dibeli, bisa didapat, ya. Namun kebutuhan di akhirat, naungan Allah, ridhanya Allah, ya, selamat dari murkanya Allah, ini tidak ada lagi yang bisa jadikan sandaran. Jangankan kita, putri Nabi alaihissalam, Rasulullah mengatakan, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'ah. La ughni anki min Allah syai'ah. Yani, aku tidak bisa berikan kecukupan sedikit pun nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasulullah mengatakan kepada putrinya sendiri. Nah, beliau katakan seperti ini kepada putrinya sendiri. Bagaimana kepada yang lain?
kepada putrinya sendiri tidak bisa memberikan jaminan. Maka bagaimana dengan orang lain? Maka ini jazakumullah, itu tentunya hari yang kita beramal adalah untuk menghadapi hari-hari yang sangat mengerikan ini. Maka tidak ada lagi harta yang dijual. Ya. Tidak ada lagi amalan-amalan yang dijual sampai kemudian kita bisa membelinya. Seperti kita membeli sesuatu di dunia. Wala khullah. Khullah dari khalil. Ya, ini fawqal mahabbah. Maka qala fa idza lam tajid ahadan yabi'u laka fid dunya. Jika engkau tidak dapati seorang pun yang mau menjual barangnya kepadamu di dunia, fa yumkinu an yakuna laka sadiqun tadhabu ilaihi. Maka masih kepada kemungkinan kamu datang kepada kawanmu yang lain untuk bisa mendapatkan kebutuhan itu. Itu kalau di dunia. Dia masih kemudian dia bisa memberi dengan apa yang dia miliki. Walakin la tujadu hullatun yaumal qiyamah. Namun tidak didapatkan lagi khullah. Tidak didapatkan lagi kawan dekat. Ya. Nanti di yaumil qiyamah. Walan yanfa'uka ahadun walau kana sadiquka. Dan seorang pun, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Meskipun itu kawanmu ketika di dunia. Meskipun itu kerabatmu ketika di dunia. Meskipun itu orang yang paling dekat sekalipun. Tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Walakin rubbama yashfa'u laka ahad. Wa yatawassatu laka kama fid dunya. Boleh jadi juga barangkali ada seseorang bisa memberikan syafaat kepadamu, memberikan KTP LC, memberikan rekomendasi, memberikan memo, memberikan surat sakti, ya. Cari orang dalam, bisa untuk urus-urusan di dunia. Ketika dunia ini misalnya kena tilang polisi, ya, atau suruh sidang seterusnya, kemudian masih bisa minta tolong. Ya. Mungkin kerabatnya di instansi tersebut, mungkin kawan dekatnya ketika kuliah, ketika sekolah bareng, atau mungkin kawan mainnya, kemudian teringat, oh iya, kemudian dibantunya. Itu di dunia, kita masih bisa minta bantuan. Wa hadza aidan ghairu mawjudin yaumal qiyamah. Yang seperti ini pun juga tidak didapat lagi nanti di yaumul qiyamah. Tidak didapat lagi. Jangankan itu, anak dengan orang tua tidak ada lagi hubungan. Ya. Pada hari itu, kecuali dengan amal-amal perbuatan mereka. Maka jika terputus sudah, ya, dari semua wasilah-wasilah, sarana-sarana yang kita mungkin menyangkanya bisa kita lakukan ketika di dunia, maka pada hari kiamat nanti tidak ada lagi itu semuanya. Tidak ada lagi hilah, tidak ada lagi tipu muslihat, tidak ada lagi hapus-hapusan, tidak ada lagi tipu daya dan makar. Kecuali jika bersama kita itu ada amalan yang saleh yang bisa membantu kita, yang itu bisa menolong kepada kita. Dan tentunya yang paling besar dari amalan-amalan itu adalah kalimatut tauhid dan selamat dari kesyirikan. Juga ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara-perkara yang pokok. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selamat, yang kedua selamat dari syirik. Jauh dari kesyirikan. Kemudian beramal dengan mengikuti kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu modal. Itu sebagai bekal dalam kita melangkah menuju kepada hari akhirat. Dengan sisa umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita, maka ini hendaknya benar-benar kita manfaatkan.
dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna asy-syafa'ah. Mereka tidak lagi memiliki syafaat. Ya. Tidak bisa lagi menolong. Tidak ada lagi mencari suaka dan perlindungan. Kecuali orang-orang yang memberikan kesaksian dengan hak dan mereka sadar dan berilmu. Dan ini yang dikecualikan. Bahwa syafaat itu memang sesuatu yang hak. Sesuatu yang ada. Namun itu diberikan kepada orang-orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang berhak untuk memberikan syafaat juga diberikan syafaat itu kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ahlu tauhid. Ya, semuanya adalah dari ahlu tauhid. Maka ini perkara akidah adalah perkara yang sangat besar. Perkara akidah adalah perkara yang mesti menjadi perhatian bagi kita. Karena mau diterima atau ditolaknya amal perbuatan kita sangat tergantung dengan kemurnian akidah kita. Maka di sini seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia, ini juga harus diilmui, harus dipelajari, dipahami karakter seorang muslim sejati. Ya. Harus dipahami. Artinya bagaimana kita bisa memahami jati diri dan identitas kita sendiri. Jangan sampai kemudian identitas kita sendiri kita tidak tahu. Jati diri kita nggak ngerti. Sampai harus kemudian mengadopsi dan mengambil dari orang-orang ahlu jahiliyah ini. Tidak baik itu dari kalangan kitabiyin, demikian pula dari kalangan wasaniyin, para penyembah berhala. Maka di sini yang namanya kalimat la ilaha illallah pun juga tidak hanya sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan. Maka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dua kalimat syahadat ini, wa hum ya'lamun, bahwa mengucapkannya itu dalam keadaan berilmu, mengucapkannya dalam keadaan mengerti, ini mengucapkannya dalam keadaan memahami konsekuensi dari ucapan itu. Maka kalau kemudian kita melihat mengaca kepada sejarah, bagaimana keadaan orang-orang pertama yang mereka di masa Rasulullah SAW dari kufar Quraisy, maka mereka yang menolak itu juga karena paham bagaimana konsekuensi dari kalimat itu. Demikian pula yang mau mengucapkan kalimat syahadat pun juga paham dengan janji yang diberikan, manakala konsisten dengan kalimat tauhid ini. Maka ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya tidak cukup seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah kalau kemudian tidak dipahami apa makna kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah ini. Kalau tidak mujarradul kalam, hanya sekedar ucapan, la yanfa, tidak bisa berikan manfaat. Ini. Maka ini penting untuk kemudian diilmui. Demikian pula mengilmui hal-hal yang akan merusak daripada kalimat tauhid ini. Karena ini merupakan syajaratul iman, merupakan pohon iman yang kita tanam dalam hati kita. Maka kalau kita tidak tahu, kita tidak akan peduli. Seperti kita misalkan nanam pohon di depan rumah, di pot misalkan, tidak peduli, dibiarkan saja. Walah, semuanya ini. Maka baik itu kekeringan, kepanasan, ya, dibiarkan saja. Karena apa? Wahum la ya'lamun. Tidak ngerti apa yang menjadikan suburnya tanaman tersebut, apa menjadikan hidupnya tanaman tersebut. Maka ini kita juga harus mengerti apa menjadikan hidupnya dari syajaratul iman ini, dari syajaratul tauhid ini. Ini harus diilmui. Demikian pula apa yang akan merusak kepada pohon tersebut, serangga-serangga, mungkin lain sebagainya, ya. Yang akan merusaknya juga harus kita pahami. Agar
kita membasminya kalau itu adalah akan mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut, ini juga mengganggunya, membersihkannya dengan baik. Ya. Jangan sampai kemudian dirusak semuanya. Maka dalam hal ini jelas tidak cukup seseorang hanya mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah tanpa memahami dari maknanya. Maka tidak cukup untuk melafazkan saja sampai benar-benar mengerti tentang maknanya. Apa yang menjadi tuntutan dan apa menjadi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Yang namanya ilmu merupakan wasilah untuk beramal. Seseorang semangat beramal, seseorang semangat bekerja karena apa? Ada bonus, ya. Ada kompensasi, ada kredit poin, ya. Ada semangat, ya. Demikian pula ada kontes, ya. Ada perhitungan, dihitung, ya. Nanti ada muadzaf mithali misalkan, ada pegawai teladan, bukan telatan, ya. Ini. Maka semangat kerjanya untuk mendapatkan predikat itu. Karena mendapatkan predikat itu, ini tentunya ada kompensasi. Ini ketika kita beramal seperti itu di dunia. Ya. Bagaimana berusaha agar target, ya, target produksi atau target penjualan bisa terpenuhi. Maka untuk supaya tidak mendapatkan teguran dan ini semangat, ya, untuk seperti itu. Maka lebih lagi kepada perkara-perkara akhirat. Ini. Maka seseorang tidak semangat beribadah, kenapa? Karena tidak paham. Tidak mengerti bagaimana konsekuensinya. Ini. Baik itu konsekuensi buruk atau konsekuensi baik. Ini. Maka hal ini disinilah indahnya Islam, ya. Indahnya Islam. Di mana kita bekerja, toh misalkan mencari yang seperti tadi itu. Ya. Ini tidak hanya sekedar untuk seperti itu, toh. Ada nilai-nilai kebaikan. Bukan suatu kesia-siaan. Manakala kita bekerja dengan koridor syariat. Artinya amanah, ya. Apa yang menjadi tugas kita tunaikan. Ya. Maka nilai kebaikan dunia dan akhirat kita dapati. Ini. Maka seseorang yang dia bertauhid, memahami akidah yang benar, kemudian dia bekerja, ini berbeda dengan orang yang tidak ngerti agama. Mesti akan berbeda. Ini. Kalau dia jujur, maka hanya sekedar dunia saja. Tapi tentunya lebih tidak jujurnya. Karena kalau ada mungkin jujur dalam rangka untuk mencari kesempatan, mencari kepercayaan. Setelah mendapat kepercayaan, diembat semuanya bisa jadi. Ya. Ini tidak sedikit seperti itu. Tapi seorang yang memahami akidah yang benar, kapanpun dan dimanapun, ini akan menyadari bagaimana konsekuensi dari perbuatannya itu. Baik itu yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang terkait dengan hak-hak manusia yang menjadi kewajibannya untuk ditunaikan. Maka ini orang yang paham dengan kalimat la ilaha illallah, ini setiap saat dan kapanpun dan dimanapun, ini akan lebih terjaga insyaallah taala. Karena apa? Ilmu ini wasilatul lil amal. Orang berilmu adalah merupakan wasilah sarana untuk bisa beramal. Bagaimana mau beramal manakala tidak punya ilmu? Mesti acak-acakan. Ketika amalan itu tidak dibarengi dengan ilmu, perbuatan tidak dibarengi dengan ilmu, mesti tidak manhaji. Ya. Tidak sesuai dengan progres yang ada. Ini. Maka ini maka ilmu dan amal ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini makna daripada kalimat tauhid, la ilaha illallah.
Ini qanifidinajakumullah. Mudah-mudahan satu pembahasan ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk lebih benar-benar mengaca kepada diri kita. Jangan sampai nilai-nilai jahiliyah masih menghiasi dalam kehidupan kita dalam perbuatan kita. Dan dengan ilmu yang seperti ini menjadikan kita dalam beramal itu lebih semangat dan lebih introspeksi diri bahwa kita bekerja, kita berbuat bukan semata-mata menggapai dari perkara-perkara dunia semata, namun apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala khairu mimma yajma'un wa ma indallahi khairu mimma yajma'un. Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari perkara dunia ini. Ini wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.